tidak usah berlama-lama lagi ya. Langsung saja kita sambut co-host dan host fenomenal kita, Vega Darwati dan Tukul Arwana. Hey, 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 hey. Auranya semebrak. Apa? Saking gak enaknya. Silakan dulu. Give applause for Lina, Lady Gibbon. Dan bukan Mata Band. Dan suaranya Mbak Lina Gibbon tadi. Ya. Subhanallah. Tanya tadi saya bilang apa tadi di belakang? Tadi di belakang aku bilang, ini live ya, bagus ya suaranya gitu. Cocok. Orangnya juga Tapi bisa cantik. goyang nggak? Bisa goyang nggak? Belum Bisa praktek tanya goyang. soal goyang dengan saya. Soal goyang kok tanya sama senior kayak gini. Coba tunjukin mas. Coba tunjukin, Tadi. tunjukin goyang. Goyangnya aja kayak ngaduk dodol. Baik, tema kita pada malam ini temanya adalah extreme job. Dan penontonnya luar biasa sekali. Tapi dia ini makin badannya makin berisi sekarang ini. Berarti gemuk dong ya aku ya? Iya. makin- Sehat. Iya pastinya. Sehat. Oke. Bagian mananya berisi mas? Banyak semuanya. Biar kayak Tom Cruise kanan kirinya itu lebih. Oh, iya, ada benar, Angelina benar. Jolie, terus ada si siapa namanya? Siapa mas? Ini loh pemain musik country wanita top itu loh. Siapa? Olivia itu loh. Sekarang ngobrol-ngobrol nih ya. Vega, Ya, kamu Mas? pernah melakukan pekerjaan yang sangat ekstrim banget apa misalnya? Aku pernah mas. Kalau boleh cerita, aku pernah nguras sumur mas. Tuh mas. Iya. Jadi dikit ya mas cerita. Ya. Aku Bentar ya Lina, bentar. Disuruh pergi. Kasian banget. Ini kan Ya nemenin udah. aja di sini. Sini. Lina, makasih. Lina ya. makasih. Makin oke loh tak lihat loh. Wah, lu. Jalannya kayak pocong. Ya. Orang jalannya biasa kok. Di sini biasa. Pas sampai situ? Di sana loh. Ya mas. Tadi balik lagi ke yang tadi yang Iya, iya. pertanyaan Mas Tukul ya, kalau misalnya ngomongin pekerjaan yang ekstrim kan setiap orang beda-beda nih. Iya, Aku iya. pernah mas waktu itu syuting iklan. Luar biasa. Terus Belum. aku disuruh adegannya di laut. Aku kan paling takut sama air mas. Lo, teman-teman duit nggak pernah takut ya. Terus aku ceritanya adegannya diboncengin naik jet ski. Mantap. Jet skinya itu harus balapan sama motor, waktu itu iklan Wah, motor. Jadi keren. harus balapan, terus si jet ski itu harus apa namanya belok itu berapa 360 derajat Iya, gitu. iya, iya. Jadi aku kebolak-balik ke panting ke air, kecebur. Berapa take itu kali? Cuman berapa kali mas gitu. Aduh, kamu Berapa terlalu kali, tapi takut banget, terlalu Mas. apa namanya masih baru sebagai Kenapa artis sih, Mas? Wah, kalau saya itu setengah take udah bungkus Apa ya saya. banget? Maksimal itu one take oke, terus 2 kali jus itu pilihan aja. Saya tuh kalau kerja tuh harus detail dan aku nggak mau membuang Ya iya energi. lah, dan- aku tahu waktu itu one take oke, orang adegannya cuma nyengir. Nyengir jangan sembarangan nyengir, harus melebihi kuda loh. Coba gimana? Dari samping mas. Nah, one take oke. Tuh, ada suka kan? Aku
dulu iklan ini lemari es itu apa AC. Oh, iklan AC. Waduh, saya harus nyelam di. Jadi remote-nya. Nah, remote-nya dari remote-nya. Sorry, saya iklan komersil nggak terhitung 30 kali saya. Itu iklan ini komersil ya. Tapi kalau yang iklan pemerintah dan masyarakat itu lebih banyak lagi. Itu saya harus nyelam di bak kecil. Kalau ada masih ingat nggak? Ingat yang nyemplung kan mukanya kan? Enggak ingat. Bukan hanya mukanya. Badannya. Terus Mas? Ya kan jangan sampai ini pecah dan saya harus nyelam berapa kali take coba. Terus? Asli kok, maaf tadi agak kurang gitu. Oh iya, nggak tahu maka nggak dari tadi. Lagi. Bagus Mas Duko. Udah tuh. Tapi tadi lekteknya kurang terang. Lagi. Pemirsa. Bintang tamu saya yang pertama adalah seorang model gadis sampul yang terkenal di era 90-an. Ia juga pernah menggeluti dunia sinetron yang kini banting setir menjadi seorang perias jenazah. Perias siapakah dia? Kita sambut Ira Rizwana. Mau tentang pekerjaan ekstrim yang dilakukan oleh Mbak Ira Rizwana ini dan gimana awalnya bisa menjadi perias jenazah. Pengen dirias? Pengen dirias? Mungkin kalau yang mau duluan, soal biaya selamatan saya yang nanggung. Ambulan sampai 7 hari, sampai 100 hari, sampai mungkin 3 dekade. Mana ada yang mau meninggal disponsori? Jangan kemana-mana. Apakah yang dirias duluan bibirnya dulu, hidung atau bedak apa yang akan dipakai? Iya, benar. Dan apakah permintaan jenazahnya itu begitu dibedain? Mbak, tolong jangan di sini. Jangan kemana-mana, tetap di mana? Kalau orang bilang makeup jenazah itu sesuatu pekerjaan yang bagaimana gitu, sebenarnya salah, karena memang sebenarnya itu memerlukan keahlian khusus yang nggak cuma pasang eyeshadow, alis. Itu memang misalnya ada yang bolong, mesti kita masukin apa, terus bentuk mukanya nggak, itu memang harus ada gitu loh. Oke, masih di Puan Pak. Jadi gelek. Selamat malam Mbak Ira Rizwana. Lama tak jumpa, apa kabarnya? Baik. Subhanallah. Kita 2 tahun yang lalu pernah ketemu di Malang kayaknya ya. Ya. Kita tampil di acara salah satu Mas Tukul yang tampil, aku jadi penonton. kepolisian Ya. itu, subhanallah. Ini beliaunya ini kalau udah nyanyi suaranya Taylor Swift lewat. Lewat naik pesawat itu loh. Selamat malam Mbak Rizwana. Loh, tadi kan sudah ini. Udah. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut dengan Ira Rizwana, kita saksikan dulu cuplikan tentang Mbak Ira Rizwana yang berikut ini. Monggo. Yuk. Pemirsa, mungkin banyak yang bertanya siapa Ira Rizwana. Ya, dia adalah mantan model dan gadis sampul tahun 1994. Tak hanya itu, Ira juga pernah bermain dalam beberapa judul sinetron di tahun 90-an. Lama tak terdengar kabarnya, Ira Rizwana ternyata banting setir dari profesi lamanya sebagai model dan pemain sinetron. Ira beralih profesi menjadi seorang ahli rias alias makeup artist. Namun uniknya, tak hanya manusia.
Ia juga menjadi perias jenazah yang mungkin bagi beberapa orang tabu melakukan pekerjaan itu. Ingin tahu awal bagaimana Ira Rizwana menggeluti profesi barunya sebagai perias jenazah? Dan apa saja suka duka yang ia alami saat melakukan pekerjaannya? Mari kita saksikan program Buka Empat Mata dalam episode Extreme Job. Musiknya serem banget. Luar biasa. Itu kan hanya musik, tapi kan orangnya dan pekerjaan kan tidak menyeramkan. Tadi aja masuk pakai lagu zombie. Oh, iya, itu kan hanya ini soundtrack saja. Oh, iya. Bicara tentang tema pada malam ini yaitu extreme job ini. Dirimu kan dulu menjadi model sekaligus pemain sinetron. Dan judulnya dia ngelawak itu juga bisa loh. Iya, benar ngilang habis itu saya masih ingat. Gimana sih awalnya bisa menjalani pekerjaan ekstrim sebagai perias jenazah? Jadi gini Mas Tukul, 2 tahun yang lalu tuh aku belajar makeup. Yeah. Memang aku kan kalau memang lagi waktu senggang nggak kursus makeup, nggak kursus masak, pokoknya semua kursus aku ikutin gitu kan. Nah terus pas kemarin kursus makeup, enak ya ternyata jadi makeup artist tuh enak banget gitu. Tapi kan persaingan nih banyak, ya kan. Aku harus cari sesuatu yang memang benar-benar aku beda sama yang lain gitu. Karena memang harus sesuatu yang kalau aku kan dari dulu selalu beda gitu, nggak pernah mau sama-sama orang gitu kan. Selalu pendek, botak gitu kan. Pokoknya memang aku harus beda karena aku harus gini loh, gak. Kalau terlalu banyak persaingan kan kadang-kadang aku nggak mencari nilai lebih gitu loh. Nilai lebihnya tuh apa ya gitu loh. Oke, akhirnya ibunya temen aku meninggal gitu kan. Dan kebetulan aku juga kenal gitu kan. Akhirnya bilang, Ra, tolongin make upin mama dong, kata gitu. Ah serius, kata gitu. Iya, tolongin deh. Akhirnya, tapi aku mintanya udah bersih ya. Aku bilang gitu, jangan yang lain-lain. Karena aku kan belum belajar, maksudnya belum belajar mendalam gitu loh tentang balsem segala rupa. Aku belum ngerti banget gitu kan. Akhirnya udah bersih, udah beres. Aku make upin. Nah mulai dari situ jadi ketagihan. Yang menarik ketagihan itu apanya, Mbak? Iya. Dari hati atau tiba-tiba apa gitu ada energi yang kalau gitu. make upin orang itu kan ini ya, ini. Kalau itu kan enggak ada yang rewel kayak gitu. Kalau gua nggak pernah rewel. Ya iyalah, orang mau diapain lagi sama kan Mas? Cuma syaratnya baru kemenyan dulu kalau mau. Karena berapa kali di make up itu muka saya itu kadang-kadang berubah cakep. Jadi yang dicari ke saya kan bukan cakepnya. Yang penting kan menariknya itu loh. Tergantung kantilnya ya Mas. Harus makan bunga kantil ya Mas. Itu apa yang bikin menarik? Apanya tuh Mbak Ira? Aku tuh senengnya kalau make upin gitu lebih adrenalinnya kan lebih. Terus Teh cerita lagi Teh. Terus udah mulai dari situ kan udah. Ayo jadi tadi kata Mas Tukul, Nah, terus selain karena kalau make upin orang bawel, terus udah gitu kan pas kedua, yang pertama aku malah nggak takut gitu, maksudnya nggak deg-degan. Khusus cewek atau cowok juga? Kalau sekarang masih cewek. Kalau aku cewek. Nah kebetulan kan pas yang kemarin itu yang pertama, karena aku kenal kan, jadi aku nggak takut. Nah pas yang kedua kan teman gerejanya ibunya teman aku itu, jadi banyak Ra tolongin dong. Ya udah tante kapan gitu kan. Ira harus, maksudnya kan kadang-kadang diituin dulu di rumah duka. Sekarang bisa Ra jalan, bisa tante bilang gitu. Ya udah mulai dari situ mulai udah deh. Banyak, jadi keseringan gitu teman. Cuman kalau aku itu pekerjaan aku tuh passion gitu loh. Passion, jadi memang bukan yang gua kerja. Oh dibikin horor tuh nggak apa dibikin. jangan sembarangan. Cantik tahu. Dibikin cakep lah orang kalau ya. Bikin kayak tarik gitu kan. Enggak ya? Enggak. Tapi berarti kamu digituin men. Mas aku boleh tanya ya Mas? Boleh. Karena aku pernah denger nih Mbak Ira. Kenapa Mas? Enggak itu loh, tetangga sebelah itu ada. Ada Pepi. Apa kabar? Bukan itu pohon ya? itu. Itu teman kita Mas. Gua udah diem dari tadi masih aja ngajak perang. Pepi sini Pep. Mau dirias kayak apa lu Mas ntar? Masih lama. Belum jauh. Kalau kayak gini gimana Mbak? Ngeriasnya kalau kayak gini? Enggak. Sama aja gue baru nyampe digituin lagi. Enggak Mas, aku pernah denger ya Mas, katanya kan kalau orang yang udah meninggal terus di make upin katanya harus pakai make up yang sehari-hari dia pakai. Bener nggak tuh? Enggak juga. Cuma biasanya kalau misalnya mana foto semasa hidupnya aku gitu, karena aku nggak mau bikin dia jadi gimana, pokoknya sesuai dengan yang ada aja gitu. Cuma kan
kalau misalnya orang meninggal kan nanti kita bikin garis senyum gitu. Terus udah gitu nanti dibikin segar. Kan kalau orang meninggal itu kan auranya tuh beda ya Mas Tukul ya. Jadi ketika kita make upin auranya tuh harus keluar gitu, harus bagus gitu. Ada yang minta jangan yang ini lipstiknya gitu nggak? Enggak, cuma bulu matanya ketebalan Cin gitu. Enggak lah, kalau kayak gitu-gitu enggak ada. Ini mau pesen ini. Ya. Oh mau nanya. Kalau pikir begini mau mesen Mas? Benar. Mau restoran mau mesen. Pesan buat temen saya. Mau tambah Jabaya untuk berani balik. Untuk bilangnya saya. Kenapa Mas? Lu nggak mau dirias? Gini serius. Pernah nggak Mbak dalam sekian lama Mbak menjalani kerjaan ini pernah menemukan, ini maaf ya, menemukan misalnya jasad yang sudah rusak gitu loh. Kesulitannya apa tuh kan misal ya? Kalau sekarang ini karena aku belum sekolah, jadi aku nggak nerima yang seperti itu gitu loh. Jadi ini kan insya Allah kan sebenarnya lagi nyari beasiswa juga kali ya, siapa yang mau bayarin. Sebenarnya lagi mau sekolah lagi, jadi lebih bisa ke forensiknya gitu loh. Kalau untuk saat ini kan ada sekolahnya lagi ya? Ada sekolahnya dan memang itu untuk jadi kalau orang bilang makeup jenazah itu sesuatu pekerjaan yang bagaimana gitu sebenarnya salah karena memang sebenarnya itu memerlukan keahlian khusus yang nggak cuma pasang eyeshadow, alis itu memang misalnya ada yang bolong mesti kita masukin apa, terus bentuk mukanya nggak itu memang harus ada gitu loh. Jadi kalau pokoknya menurut Mbak Ira emang nggak ekstrim ya Mas, tapi menurut kita itu scary. Kalau aku sih lebih baik berhubungan sama jenazah daripada sama orang. Aku nggak pernah tahu orang mau berbuat apa sama aku. Kalau jenazah diem pasrah. Karena udah pasti tidur aja, nggak mungkin dia mencelakai aku. Iya. Lagian kan kita semua juga bakal jadi jenazah, kenapa mesti dan takut? Dan itu kan sudah benda mati kalau udah ditinggal nyawanya. Benda mati. Iya. Tapi jenazah itu harus diperlakukan dengan sangat baik gitu loh. Terus nggak bisa yang misalnya apa gitu nanti ya walau-walam yang ada aja gitu loh. Makanya kan aku kan selalu permisi, aku mau make upin kamu ya, aku minta tolong. Nanti itu masih ngerti kayak mau makain baju. Aku mau makain baju ya, kan kalau jenazah kan udah kaku, itu bisa lemas gitu. Mereka juga masih mengerti, makanya kita tidak pernah boleh berbuat yang sembarangan memperlakukan jenazah tuh nggak boleh. Balik untuk Mas Renaldi yang menawan. Laptopnya kok merasa merinding ya Mas ya? Halo. Mas hemat. Ya Allah cita-cita. Ya, biarin. Sampai biarin. Salah lu sendiri, biarin. Bang, ya, sini. Asik. Oh lagi itu. Loh, ini dari kapas, dibikin dari kapas. Ya. Tiduran lagi, pucuk. Loh. Ini bukan takut. Untuk Mbak ini hanya just kidding aja Mbak. Untuk Mbak Ira Rizwana lagi nih. Kalau boleh tahu nih, pernah nggak sih dirimu kebayang-bayang sampai ke bawah mimpi setelah meriah jenazah? Enggak. Ya karena niatnya kan nawaitunya juga kita bukan mau gimana gitu. Kalau misalnya lagi make up terus tiba-tiba ada kayak angin gitu ya udah gitu ada. Terus apa gitu sesuatu yang kebetulan kan aku juga agak tajam gitu. Jadi ya, kadang-kadang kelihatan saya sedikit paham orang yang punya mah ya. Jadi kadang-kadang hal-hal kayak gitu tuh udah biasa gitu. Iya. Ini orang punya. Punya apa, Mas? Kamu itu nggak punya apa. Lihat dari sorot mata nggak kosong dia. Nggak kosong, dia isi. Isi apa Mas? Ya isi apa? Isi angin. Isi apa? Sesuatu energi yang positif. Energi. Dia memang udah. Indra keenam. Iya, bukan udah turunan dia memang hebat.
tanjakan. Enggak dari matanya dia tidak pernah takut dengan siapa aja. Benar, niatnya baik ya, Takut Mas. sama Tuhan. Ya, ini ada kebenaran itu. Kalau benar terus kan sinergi. Kembali kalau pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya adalah seorang wanita hebat yang dimiliki oleh bangsa ini karena prestasinya yang luar biasa di bidang forensik. Siapa dia? Langsung aja kita sambut AKBP Sumi Hastri Purwanti. Yuk foto bersama dulu. Iya. Tua bangga. Pemirsa, mau tahu lebih banyak tentang pengalaman Bu Hastri yang bertugas sebagai tim forensik pada kecelakaan pesawat Malaysia Airlines MH17 dan pesawat Air Asia Jet 8501. Napas, Mas. 8501 0 apa bedanya apa? Tadi 45. Bukan 8501. Lagi ngomongnya gitu-gitu. Jangan mama. Bukan, Mat. Aku punya pengalaman yang agak nggak enak aja sama makhluk yang satu itu gitu. Jadi jadi begini semua nih. Jadi ya untuk yang itu agak suka kaget gitu kan. Kalau yang itu kan nongolin suka yang hey gitu kan. Itu ya? Iya, itu yang kadang-kadang yang anu. Iya, kalau yang wanita kan lebih datangnya lebih baik-baik. Malamnya itu dimimpiin yang korban dari Tulungagung itu kan, saya nggak tahu dia datang dalam mimpi kalau yang satu keluarga itu. enggak, Ya? yang sendiri, Oh, yang sendiri. sendiri, yang orang pintar itu. Iya, iya, iya. Dia datang dalam mimpi itu cerita kalau besok saya pasti ditemukan Bu Hastri, jangan pulang dulu gitu. Terus saya undur pulangnya, ternyata betul ditemukan sesuai wujud dalam mimpi saya dan teridentifikasi langsung. Gitu. Luar biasa ya. Oke, masih dibuang, Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Luar biasa. Dan selamat datang untuk rombongan dari mana? Jakarta, luar Jakarta, Purwakarta. Jogja. Yogyakarta. Bicarain tentang tema malam hari ini yaitu extreme job. Apa sih yang membuat Ibu Hastri berani menjadi tim forensik dan apa nggak takut nih Bu Monggo? Kebetulan waktu selesai dari kepolisian tahun 98 terus ditempatkan di Polda Jateng terus ikut sertakan pada kasus pembunuhan. Setelah itu ternyata dokter forensik di kepolisian sangat dibutuhkan. Terus dan belum ada dokter poluan yang mengambil spesialis itu. Seperti Mbak Ira kan sesuatu yang lain. Jadi saya mengambil itu. Bedanya Mbak Ira ini Bu forensiknya, ini Mbak Ira belum. Gitu. Mbak Ira meriasnya. Oh, riasnya. Saya memeriksa. Terus jenazahnya yang mana? Mukanya tuh Nanya lagi yang mana tahu. Wong saya belum nuduh, ini udah seuzon dulu. Ya, Baru gini. Belum nunjuk emang, tapi udah nanya yang mana. Eta, nunjuknya bukan begini. Aduh. Eta. Iya, iya. Ngomong apa sih eta-eta? Bahasa Sunda itu. Jadi gitu. Iya, dan kebetulan ternyata kalian itu dibutuhkan sekali oleh kepolisian gitu. Oh, iya, iya. Dan untuk membantu tugas-tugas di kemanusiaan juga kan. Iya, iya, iya. Pengalamannya banyak sekali ya Bu. Siap, iya. Ada yang ini nggak Bu, yang agak sedikit mungkin Yang Ibu- baru-baru saja ini ya. atau mungkin baru Yang atau- baru-baru ya banyak, yang terakhir ya itu membantu identifikasi korban Air Asia itu. Iya. Dari tanggal 30 dikirim ke Pangkalan Bun, kan TKP-nya di sana. Iya, iya. Mempersiapkan pemeriksaan jenazah di sana. Iya. Bila ketemu jenazah di laut di dekat kota Buat- Pangkalan Bun itu. Berapa Saya- hari Ibu di sana? Bu? Di sana 10 hari. Setelah itu dikirim ke Surabaya. Berapa Untuk- korban Bu selama 10 hari Ibu Hastri di sana? Masih waktu itu masih sedikit ya, masih sekitar 20-an.
Itu. Masih bisa diketahui ini jenisnya laki perempuan? Masih bagus. Tapi dari kulit atau dari apa? Dari penampakan, tapi masih ganteng Mas Tukul sih. Oh. Kalau orang bilang saya jelek itu berarti orang itu masih ketinggalan zaman. Dia cara berpikirnya konvensional. Dia ibaratnya titel masih D3. Enggak sebagai udah gelar dokter atau inilah ya. Mereka dong D3. Apa ini? Dari dulu duduk. 4. Dari dulu duduk duit. Dari dulu duduk duit. D4 ya. Kalau saya kan SDM. Sudah dongok monyong lagi. Jujur. Mereka untuk si kumis tipis manis Mas Tukul nih. Ada putih-putih tuh di sebelah sana tuh. Apa tuh? Ya, lu jangan lihat ya. Lu jangan lihat. Jangan lihat. Males deh yang asli kayak gini. Godong lo, lampu mati. Jangan lihat. Jangan lihat. Oke, di syutingin dong. Jangan lihat. Mendingan kita pindah. Lihat. Mama. Sana gua. Sini aja duduk dulu. Duduk dulu aja. Kok kuntilanaknya jereng. Dah, yuk mulai yuk. Oh, Pepi. Sini. Tutupin orang pada Surip. Ada apa Surip? Adik suamimu ke sana Surip. Surip. Yang bulan kemarin udah keluar belum Surip? Belum. Yang bulan kemarin aja belum. Apalagi yang ini. Lo nalangin lagi. dulu. Ini setan model baru ya, bisa kasbon. Itu deketin kamu berarti auramu anu loh Kak. Banyak disukai oleh makhluk astral. Itu menggambarkan makhluk astralnya suka sama kamu, apalagi orang-orang yang ganteng-ganteng ini. Ya. Untuk maaf Bu Hastri, gimana sih cara mengidentifikasi mayat korban kecelakaan yang bisa dibilang sudah tidak utuh? Nih, monggo. Ya, kebetulan kita ada beberapa cara sebagai dokter forensik. Pertama memang harus melihat seluruh bagian tubuh tersebut, utuh atau tidak. Kalau masih utuh, bisa kita lihat dari ciri-ciri di tubuhnya, misalnya ada bekas luka, bekas tato, seperti itu. Dan kalau masih bisa diambil sidik jarinya, kita ambil sidik jarinya. Setelah itu kita periksa dalam, misalnya dia pernah operasi usus buntu, pasang pen, atau operasi jantung, seperti itu. Nanti dicocokkan dengan data yang dari keluarga. Kalau masih ada giginya, kita dengan dokter gigi, ahli odontologi forensik, kita periksa juga. Dengan antropologi juga, misalnya sudah berupa tulang belulang, kita periksa dari panjang tulang tersebut untuk mengetahui jenis kelamin, usia, tinggi badan. Gitu. Dari tulang bisa ya, ketahui bisa. jenis kelamin? Kita punya ahli antropologi forensik ya di Indonesia. Dia luar biasa ya. Terakhir kalau sudah sulit, ya kita periksa DNA, ambil DNA. Tai lalat, tato tadi itu. Iya. Kalau inget tato inget igun juga. Ini bandel juga nih tato. Kalau makan tak jangan makan ayam goreng tak. Di sini nggak ada yang per ekor mas, saya per potong. Nah, dia minta dada apa paha, dia bilang tanya paha yang ada tatonya. Gitu. Kembali kalau untuk Mbak Ira. Subhanallah, Mbak Ira ini memang terguna. Jangan-jangan malah dia tuh CIA. CIA. Ya, CIA yang disusupkan jadi sipil yang jadi. Jadi. Intelijen. Ya udah biasanya nggak usah nakutin. Ini imajinasinya terlalu liar ya. Loh, saya kan lulusan dari tahu sendiri kan di Fort Benning sama West Point kan saya lama juga. Saya tuh ngambil seskonya bukan nggak sembarang ya, di luar ya di dalam. Iya. Ya udah. Postur tubuhnya nggak sembarangan.
Kalau dirimu ada pengalaman menarik apa saat merias jenazah? Misalnya setelah selesai dirias jenazahnya tersenyum mungkin sebagai ucapan terima kasih atau bagaimana? Mbak, ini tipsnya. Ngasih Mbak, tips. ini tipsnya gitu. Hah? Ya enggak lah Mas, sudah enggak pernah lah kayak gitu-gitu tuh enggak pernah. Kadang-kadang takut itu kan karena rasa dari diri kita sendiri gitu kan. Sebenarnya mereka juga tidak akan mengganggu kita gitu. Kadang-kadang makhluk astral yang ada gitu kayak tadi kuntilanak tadi mukanya sebenarnya nggak kayak gitu dan bentuknya juga tidak seperti itu sebenarnya gitu. Nah, Itu kamu enggak Enak aja. sebenarnya yang namanya makhluk astral itu tidak ada yang mukanya jelek. Semuanya cantik Bu dan Astri bagus. kesenyum berarti iya. Cantik, kayak Vega cantik. Jadi Mas, jangan gitu dong. Mukanya cantik di dalamnya kuntilanak. Ya, jangan Punggungnya bolong, anak deh punggungnya Mas. bolong. Punggungnya bolong. Tundul bolong, aku juga punya bolongan. Enggak, tadi Mbak Ira mengatakan Nggak bahwa seperti tidak seperti yang di menyeramkan. itu. Jadi kayak- Emang cantik ya Mbak ya? Sebenarnya makhluk astral itu astral ya. Itu nggak ada yang seserem yang kita buat, yang dibuat-buat di film-film nggak Saya seperti setuju. itu Saya setuju gitu dengan loh. Mbak. Dan lagian juga kalau misalnya untuk kita melihat mereka melihat kita sebenarnya juga kalau kita nggak ganggu mereka tidak akan ganggu kita kok gitu. Kadang-kadang kan ada beberapa orang yang memang mempergunakan keahliannya untuk mengganggu kehidupan mereka ya mereka pasti marah lah gitu loh. Lagian juga Undang namanya manggil. mengundang, manggil gitu. Jadi kalau buat aku untuk takut sama hal-hal seperti gitu, kita kan manusia. Dari dulu juga kita pun diajarin bahwa kita derajatnya lebih tinggi daripada mereka. Jadi buat apa takut gitu loh. Luar biasa. Cara diplomatisnya tuh tertata dan susun rapi, luar biasa sekali. 14 tahun saya berarti- pakai seragam. Berarti IP-nya 3,9. Mas, aku boleh nanya lagi ya Boleh, Mas, boleh, Mbak Ira. boleh. Mbak, apa karena salah satu alasan Mbak Ira senang jadi makeup jenazah tuh karena bayarannya yang besar, Mbak? Ya salah satunya sih itu. Cuman gini loh Gak, kadang-kadang Salah satunya itu. iya. Pakai pound sterling loh, pakai enggak rupiah. Kan dikasih mata uang Filipina peso nggak mau, malah gunting kuku katanya. Itu bukan peso itu. Enggak, jadi gini, kadang-kadang kan kalau misalnya ada nelpon, Mbak Ira ada waktu, kenapa bisa tolong ini gitu kan? Ya udah Bu, kapan gini? Aku nggak pernah matokin gitu, sekian nggak pernah gitu. Tapi tiba-tiba rezeki aja gitu, ih ya Allah tebel amat gitu. Karena aku pernah dengar katanya untuk satu makeup jenazah itu bisa sampai puluhan juta, Mas. Wow, Ya, lumayan lah, ekspensif bisa beli sekali. Gua modalin deh men ya. Gua modalin deh. Iya benar ya Mbak ya. Jadi ya alhamdulillah aja gitu, terus nanti kan kadang-kadang aku datang, aku touch-upin lagi, terus nanti kalau keluarganya seneng kadang-kadang dikasih lagi gitu. Jadi alhamdulillah selama aku mengerjakan itu, orang tuh yang ih bagus ya ini ya gitu. Sedikit Mbak Ira, sedikit nih maaf. Pada saat melakukan merias jenazah, Mbak melakukannya hanya sendiri dengan jenazah atau ada Sendiri. orang-orang yang Ada lain tim juga? gitu. Sendiri. Oh, keluarganya juga ada yang hadir di situ? Enggak. Wah, luar. Punya keimanan yang kuat ya, luar biasa. Orang kalau mau kayak gitu aja dah ya, agak merinding, agak serem, ada ketakutan ya. Kalau Ira malah lebih takut mandiin muslim dengan dipocongin, dengan itu malah lebih ada deg-degannya gitu. Kalau ya bentuknya emang serem aja. Kalau untuk yang satu itu memang maksudnya memang karena pada saat aku punya pengalaman dengan makhluk itu gitu. Jadi sampai detik ini Mas, masih Mas jangan nyatin gitu dong Mas. Enggak, itu di belakang sampingmu kok ada. Ada apaan? Nampak ada baby. Ini clip on. Ini clip on. Kirain apaan? Enggak, aku punya pengalaman yang agak nggak enak aja sama makhluk yang satu itu gitu. Jadi 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 begini semua nih. Jadi ya untuk yang itu agak suka kaget gitu kan. Kalau yang itu kan nongolin suka yang hey gitu kan. Itu ya. Iya, itu yang kadang-kadang yang anu. Iya, kalau yang wanita kan lebih datangnya lebih Smooth. baik-baik. Ceria ya ketawa. Oh, ya. Tergantung. Ada suara lo Mas di belakang. Ya. Gak ada apa-apa.
Berarti kalau gitu suatu ikut syuting Mister Tukul jalan-jalan. Tuh, Mbak Ira. Nanti ke Nusa Kambangan yuk. Nggak mau. Jalan-jalan ke Nusa Kambangan berani nggak? Pernah kesana. 2 kali kita ke sana. Iya. Mas Tukul ngapain jauh-jauh? Di situ ada, di situ ada, di Oh, situ ada. Kan Mbak Ira bener Banyak di belakang ya. Iya, dia tahu sana Di memang belakang. ada. Tapi kita kan lakum dinukum waliyati, duniamu, keyakinanmu, dan kita punya dunia yang berbeda. Dan untuk banyak nonton. Dan percaya nggak percaya, penonton yang kelihatan ini sama yang nggak kelihatan lebih banyak yang nggak kelihatan. Loh, karena penggemar saya itu dari dunia nyata pun gaib. Saya juga ikut ketawa. Loh, nggak percaya. Ada yang mirip kamu juga ada. Jadi kalian lebih parah dari kamu juga ada. Kalau Bu Hastri punya pengalaman mistis apa nih saat bertugas di lapangan nih, monggo nih? Sering sih banyak, tapi yang terakhir kemarin pas AirAsia itu yang pas di Pangkalan Bun sebenarnya kan disuruh cepat kembali ke Surabaya karena tim-tim forensik kumpul di Surabaya. Yeah. Dan besok mau pulang ternyata malamnya itu dimimpiin yang korban dari Tulungagung itu kan saya nggak tahu dia datang dalam mimpi kalau Yang satu keluarga itu. enggak Ya? yang sendiri, Oh, yang sendiri. sendiri yang orang pintar itu. Iya, iya, iya. Dia datang dalam mimpi itu cerita kalau besok saya pasti ditemukan Bu Hastri jangan pulang dulu gitu. Terus saya undur pulangnya, ternyata betul ditemukan sesuai wujud dalam mimpi saya dan teridentifikasi langsung. Luar biasa ya, ternyata punya komunikasi ya. Luar biasa. Saya kayak gitu tuh percaya saya. Kalau udah senyawa sama kita, dia paham dengan kita, akhirnya dia akan memberikan satu tanda atau gambaran. Iya. Tapi Bu Hastri juga beberapa kali memang seringnya lewat mimpi ya Mas ya? Iya, mimpi ketemu Mas Tukul belum pernah. Ya. Nyata, ketemunya nyata. Oh, Belum iya. pernah. Ya, alhamdulillah masih ketemu nyata terus. Iya. Kalau Pepi mungkin Mimpi. kalau kau pengen ketemu Pepi tuh ngimpinya di Ragunan, nanti ketemu. Nih, ninja itu. Loh, Dia Sembarangan nih, Mas Tukul. ngatain kayak gue kayak gitu. Orang kita Jangan sembarangan ngeledek-ngeledek teman sendiri. tangan lu pahit. Jadi gue bekas garuk-garuk. Apaan ngomong apaan? kembali ke untuk Bu Astri nih. Lu ketawanya kayak menghina banget sama gue. Kayak kamu mengiyakan banget. Emang iya. Saat melakukan forensik pada korban pesawat Air Asia Kiet 8501. Kabarnya banyak korban yang tubuhnya 80% sudah tidak utuh dan maaf, kok sangat menyengat sekali. Apa benar boleh Bu dibagi pengalamannya? Iya, beda kasus beda bau ya, karena itu dari air laut gitu loh. Dan ya seperti itu, kalau kita sih udah biasa baunya ya bau air laut gitu. Beda dengan misalnya sudah dimakamkan, dibuka lagi itu lebih berbau lagi. Oh iya, betul. Karena air laut itu kan bisa mengurangi ini kan? Ya Netralisir lama-lama bau, gitu. kemarin terakhir ya kayak mohon maaf ikan yang diasinkan Iya, gitu. iya, Ya itu kayak seperti. Tapi kita udah Biasa, biasa ya. ya. Tim-tim teman-teman yang lain ya Iya. udah nggak apa-apa kerja. Iya. Mau kamu? Mas nawarin makan, minum kayak Mas. Masa nawarin bau? Tawarin ini loh. Tawarin. Tawarin minum. Ini cuma satu minumannya. Oh iya Mas, Mbak Ira. Emang untuk ini air tajen loh. Mbak Ira, Balik galak. Pemirsa, untuk menambah kemeriahan pada malam hari ini kita sambut kembali penampilan dari Lina Lady Gebor. Halo, kita goyang lagi ya. Hei. Mana dong semangatnya? Berbulan-bulan sudah tak ada kabar.
Oke, thank you. Luar biasa. Give applause for Lina, Lady Gibon. Untuk dari Jogja, mana suaranya? Dari Pemalang, mana suaranya? Tegal, mana suaranya? Dari Kuburan Jeruk Purut, mana? Balik ke untuk Mbak Lina Gibon. Ya. Bicarain tentang tema malam hari ini yaitu extreme job. Pernah nggak sih dirimu menjalani kerjaan ekstrim memang kan? Kalau extreme job aku sih beda sama mbak-mbak ini ibu Iya. gitu kan. Kalau beliau kan mungkin mayat ya. Dia mayat-mayat tadi aku dengar ya. Jenazah ya, iya. Kalau aku palingan ini sih kalau nyanyi ya paling naik-naik raging gitu. Rajinnya apa tuh? Naik raging, kalau goyang tuh naik raging gitu. Rajinnya apa? Apa sih kalau panggung itu naik ke atas itu? Oh iya. Salah. Oh yang di dalam Raging, iya. Oh pernah kamu. Terus Iya. kamu nggak mau turun gitu. Kalau belum dikasih jagung gitu. Kamu tuh orang apa burung kamu? Terus aku, ya penontonnya seneng toh ya. Begitu naik aja. Dari pohon rambutan gitu. Ini juga bandel kalau nonton dangdut itu. Orang kan nonton di depan, di samping. Ini di bawah itu, di bawah panggung. Bawa sapu lidi malah. Sekarang panitia pinter dikasih karpet dulu. Gelap, nggak bisa. Mas Tukul Pak tahu gitu mereka nonton di bawah. Saya punya ide pertama saya. Kembali kalah. Jadi mana racing. Iya sih, paling itu aja. Yang digantung-gantung ya. Yang ke atas gitu. Pakai pakaian nggak kamu kalau pas naik? Pakai, syukur pakai dong. Enggak, maksudnya pakaian yang untuk gerakannya tuh lebih Enggak, paling naik aja tapi nggak pakai pakai rok, high pakaian heel. enggak bukan rok mini kan yang segini itu enggak. Itu kalau off air Mas Tukul. Oh, kan pakai rok mini segini. Iya, pakai Terus celana gini, pendek. Kiwir-kiwir semua lah. Itu kalau off air. Jangan Celana, tetap celana. anu lah ya. Celana. Iya harus gitulah. Ya kalau pakai rok kelihatan di cikiwirnya tangganya. Terus pernah ngalami apa? Apa pernah jatuh atau? Enggak sih, alhamdulillah sih enggak. Kita dibantuin yang jaga-jaga gitu. Enggak ada sih kalau yang ekstrim-ekstrim, Ya, itu nanti aja. aku suruh bantuin megang-megangin ya. Megang piano atau keyboardnya. Kan saya sampai David Foster itu kadang-kadang kalau main piano ngiringi anak saya nyanyi kan harus. Bisa. Loh. Kalau soal megangin piano mau jatuh nggak sih? Megang Balik, doang. balik. Untuk Bu Hastri dan Mbak Ira, banyak orang menganggap pekerjaan Ibu dan Mbak Ira ini adalah pekerjaan yang ekstrim ya. Kalau menurut Ibu Hastri dan Mbak Ira menanggapi pernyataan itu gimana nih? Monggo dari Bu Hastri. Ya kalau saya pribadi ya mungkin biasa ya sama dengan pekerjaan lain ibu, maksudnya sebagai desainer, penjahit atau chef atau Mbak Vega, ya itu pekerjaan dan memang dikerjakan dengan hati, dengan passionnya di situ. Luar biasa. Itu ya dinikmati saja gitu dan memang perlu keahlian khusus dan semua itu dirasakan anugerah dari yang di atas. Subhanallah. Iya. Ini dapat semua, intinya itu bersyukur. Jadi fokus dengan pekerjaannya, bekerja dengan hati. Jadi pikiran dan hati kalau menyatu itu saraf itu kalau dikontrol itu saraf otak pikiran itu 666 saraf. Tapi hati 6000, tapi kalau pikiran dan hati menyatu 6666 surat kayak yang di Al-Qur'an itu. Balik ke Mbak Ira gimana? Monggo. Semua orang boleh berpendapat, semua orang boleh berbicara, tapi yang ngejalanin aku. Dan aku prinsipnya gini Mas Tukul, aku udah nggak peduli kok omongan orang gitu loh. Yang aku jalanin ini menurut aku benar, tidak ya halal, dan yang pasti aku berusaha untuk meyakinkan gitu loh. Maksudnya ya dengan adanya aku seperti gini loh, aku kan juga bikin seperti ini, aku kursus sebenarnya aku tuh pengen punya sebuah lembaga di mana
seluruh perempuan Indonesia itu harus bisa berbuat. Jadi gini, jangan berharap kepada suami. Perempuan Indonesia itu harus pintar dengan punya keahlian gitu loh. Jadi memang aku tuh sengaja segala suatu pekerjaanku ini nanti akan aku ajarkan kepada orang-orang gitu. Ya, jadi nggak hanya diam di rumah, tapi ada kegiatan kan lumayan. Ya. Bisa apa namanya, ada tidak monoton gosip terus, nunggu arisan, nonton sinetron. Kalau sering nonton itu terpantul energi itu, akhirnya hidupnya kayak sinetron. Bikin sesuatu waktu yang dengan hal-hal positif, menemukan itu apotek jalan, apotek apa yang di rumah itu namanya? Apotek hidup. Apotek hidup. jalan. Apotek jalan. Tanya Riko kan apotek jalan dia. Tasnya itu ada macam-macam obat dia tuh. Dia apa? Obat apa? Obat apa aja? Ya obat abit segala. Nyari obat apa Mariko ada? Apa? Ayo. Untuk mengembalikan apa aja bisa. Nah pemirsa, care and share seperti apa lagi yang akan diberikan oleh bintang tamu saya sangat luar biasa ini. Jangan lupa menonton tetap di Bukan Banget. Oke, masih di Bukan Banget. Pemirsa, segala pekerjaan akan berhasil jika kita lakukan dengan fokus, kerja keras, dan tidak lupa diiringi dengan doa kepada Yang Maha Kuasa. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam hari ini, AKBP Hasri, Ira Rizwana, Rina Lady Gipoy, dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Sas Kiding, dan pulang tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus, yang kurang benar jangan ambil. Tonton bukan mata, sebenarnya cara Bukan Banget. Lihat kami di layar kaca.